Bagaimana kondisi penanganan pasca gempa Cianjur? Bergabung produser lapangan CNN Indonesia Angga Dwi Putra. Angga, selamat malam. 13 orang masih terus dilakukan pencarian sampai dengan hari ini, Angga. Bagaimana penanganan dan juga proses pencarian? Ya, selamat malam Tiffany. Data terakhir pada hari kemarin memang ada 9 orang yang 11 maksud saya yang masih harus dicari, kemudian beralih setelah mendapatkan 2 pada hari selanjutnya, total ada 9 pada hari ini akan dicari. Dan hasil pencarian pada hari ini Selasa 29 November sudah ada 4 korban jiwa yang ditemukan. Jadi total memang yang masih dinyatakan hilang adalah 5 orang. Namun kemudian ternyata terdapat laporan terbaru dari 2 desa, yakni di Desa Cijedil dan juga Desa Mangunkarta. Ada 6 laporan warga hilang dari Desa Cijedil dan juga 2 orang hilang dari Desa Mangunkarta. Artinya dari 5 orang yang sebelumnya sudah dinyatakan hilang, ditambah dengan 8 yang baru dilaporkan pada hari ini, total menjadi 13 orang hilang yang masih harus dicari. Nah, tapi ada perbedaan, Tiffany, antara 5 dan 8 orang yang dinyatakan hilang ini. 5 ini sudah dipastikan berada di 2 titik. Ya, ini pertama adalah di longsoran di Desa Cijedil di RT 3 RW 1 sebanyak 3 orang, kemudian 2 orang lainnya berada di Kampung Cicadas. Sementara 8 orang ini juga masih harus dilakukan assessment oleh pihak Basarnas apakah mereka juga ikut ada dalam longsoran seperti itu yang ada di Kampung Cijedil. Kemudian juga yang di Mangunkerta, apakah mereka 8 orang ini ada di dalam reruntuhan rumah-rumah atau memang ada di rumah sakit namun belum didata. Jadi memang statusnya 8 orang yang baru dilaporkan ini adalah masih dalam status hilang seperti itu. Ini akan dilakukan assessment oleh pihak Basarnas, juga oleh pihak kepolisian, dicek di setiap rumah sakit, baik itu rumah sakit rujukan yang ada di Cianjur ataupun yang ada di Kota Bandung, karena ada sekitar 95 pasien juga yang dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan juga rumah sakit sekitar wilayah Kabupaten Cianjur. Jadi nanti ini akan di assessment terlebih dahulu, akan ada perbedaan seperti itu, 5 besok masih akan dicari, dan nanti apabila di pencarian hari esok belum ditemukan, tim Basarnas ini akan melakukan rapat apakah akan diperpanjang kembali untuk melakukan pencarian terhadap 5 orang yang sudah dipastikan ada di lokasi longsoran pasca gempa. Kemudian 8 orang yang baru dilaporkan hilang ini juga akan dicari. Selain di lokasi longsoran juga akan dicari di reruntuhan dan juga di rumah sakit rujukan. Tiffany. Angga, 1 pekan pasca gempa mengguncang Cianjur, bagaimana pemenuhan pendidikan anak-anak korban gempa? Karena kita tahu memang di lapangan fasilitas, kemudian kondisi infrastruktur memang belum memadai. Namun anak-anak ini tetap harus melanjutkan pendidikan, mendapatkan pemenuhan kebutuhan pembelajaran mereka. Angga? Iya, Tiffany, saya belum bisa mendengar pertanyaan Anda, bisa diulangi? Baik, bagaimana pemenuhan pendidikan anak-anak yang menjadi korban gempa, Angga? Ya, baik Tiffany. Ya, betul sekali, memang sejak diberlakukannya masa tanggap darurat oleh Bupati Cianjur, Herman Suherman, selama 30 hari, artinya memang kegiatan belajar mengajar, terutama sekolah, juga terpaksa memang belum bisa dilanjutkan, dan memang apa yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah saat ini adalah memang baru berupa pemulihan trauma secara psikososial di beberapa titik di pengungsian, terutama yang banyak anak-anaknya memang sudah dilakukan berupa assessment, kemudian juga lebih banyak bermain seperti itu, mengajak mereka bermain, mewarnai, menggambar, jadi belum masuk pada kegiatan belajar mengajar. Sayangnya memang pada hari ini Bupati Cianjur tidak hadir, namun kami juga belum mendapatkan informasi apakah akan dilanjutkan kembali kegiatan belajar mengajar, meskipun memang kemarin pada saat konferensi pers di hari Senin kemarin sudah dinyatakan bahwa memang kegiatan perekonomian terutama ataupun masyarakat yang rumahnya secara struktur tidak rusak, ini sudah bisa diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing dan melanjutkan aktivitas. Dan sekolah sendiri memang jika dari data yang kami terima, total ada 511 rumah
yang terdampak gempa. Ini cukup banyak juga, ini mulai dari SD, SMP, dan juga SMA di Cianjur. Artinya memang ini nanti akan di-assessment terlebih dahulu, tempat-tempat mana saja yang akan bisa melanjutkan seperti itu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bupati Cianjur kemarin, yang strukturnya tidak terlalu rusak parah, ini bisa kembali digunakan seperti itu. Namun dalam pantauan kami selama berada di sini, Tiffany, memang mayoritas sekolah yang ada di sini dalam kondisi yang cukup parah, kalaupun tidak rusak, tapi memang strukturnya atau tembok-temboknya ini sudah retak, sehingga jika dilakukan kegiatan belajar mengajar, pasti akan membahayakan. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dengan menggunakan misalnya pembelajaran secara daring pun, ini akan terkendala seperti itu, karena memang di lokasi-lokasi pengungsian, memang fokusnya sekarang memang belum kepada listrik seperti itu, atau penyediaan listrik atau penyediaan laptop seperti itu. Jadi kami belum mendapatkan informasi akan seperti apa kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan, karena memang sekolah tidak memungkinkan, kemudian juga di tempat pengungsian belum ada infrastruktur yang bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Masih harus kita tunggu, Tiffany. Baik, terima kasih Angga Dwi Putra, produser lapangan CNN Indonesia atas laporan Anda. Kita akan pantau bagaimana perkembangan penanganan pasca gempa Cianjur. Selamat malam.